Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, jumpa lagi kita di channel ABC. Ayo berbagi cara sederhana yang semoga dapat kita ambil manfaatnya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bahasan yaitu membuat daftar isi otomatis pada file MS Word ya. Nah, ada pun langkah-langkahnya cukup simpel ya. Ada 3 langkah besar yang akan kita lakukan di sana. Oke, kita akan mulai masuk pada pokok bahasannya. Namun sebelum masuk pokok bahasan, kami informasikan pada teman-teman yang baru singgah di channel ini, baru menemukan channel ini, kami informasikan bahwa channel ini berisi konten-konten pendidikan, konten-konten edukasi seputar dunia digital komputer dan Android. Tak lupa kami ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe-nya. Pada yang belum, kami harapkan juga berkenan untuk mendukung channel ini untuk dapat terus berkembang. Terima kasih. Kemudian kita akan masuk ke bahasan utamanya, yaitu membuat daftar isi ini ya, membuat daftar isi otomatis pada MS Word. Oke, yang pertama kita akan membuka file dokumen. File yang akan kita eksekusi bareng-bareng di sini, file yang akan kita buat daftar isinya secara otomatis gitu ya. Di sini saya sudah menyiapkan satu file. Ini filenya saya buka. Filenya ini adalah file yang kita gunakan dalam tutorial sebelumnya tentang tutorial penggabungan berbagai file Word. Maksud saya banyak file Word. Kemudian dijadiin satu dalam satu kesatuan. Nah, ini yang kemarin kita pakai. Kita akan jadikan ini media untuk kita membuat tutorial dalam kaitan membuat daftar isi secara otomatis. Ini file yang akan kita eksekusi bareng-bareng. Oke, yang pertama tadi adalah kita membuka filenya. Setelah membuka filenya, pastikan ini ada nomornya. Ya, ini nomor halamannya. Jika teman-teman belum ada nomor halamannya, silahkan membuat penomoran di halaman terlebih dahulu. Caranya adalah teman-teman masuk ke menu insert ini ya. Menu insert di aplikasi MS Word teman-teman. Setelah menu insert itu kemudian pergi ke ini page number. Ini tanda 3 kebalik ini. Segitiga kebalik silahkan diklik ke bawah. Kemudian di sini ada banyak pilihan. Ya, mau yang atas ataupun yang bawah silahkan dipilih ya. Setelah dipilih, diklik aja mana yang dipilih, maka di file teman-teman akan muncul seperti ini, ada nomornya. Oke, di tempat saya sudah ada nomornya, jadi langkah selanjutnya adalah kita akan men-setting. Saya bukakan dulu. Nah, ini ya. Ini kita sudah selesai. Yang ini juga sudah. Sekarang kita akan men-setting headingnya. Heading itu apa? Heading ini adalah bagian kelompok dari yang namanya style ya. Ini namanya di style ini. Di sini banyak kalau teman-teman klik ke bawah yang ini, macamnya akan banyak. Nah, tapi nggak muat sebentar. Nah, ini maaf, saya geser ya. Kalau teman-teman klik ke bawah, dia style itu banyak sekali ya. Dia bisa dari normal ini biasanya untuk yang body text biasa itu ya. Kemudian ada heading di sini, heading 1, heading 2. Kemudian untuk judul, style yang bisa kita manfaatkan. Untuk kasus kita kali ini kita akan menggunakan heading 1 saja ya. Oke, kita tutup dulu ini. Caranya pengaturan heading di sini adalah ini tulisan bab 1 strip contoh ini ya, kita asumsikan dia sebagai halaman awal pada setiap babnya, judul maksud saya, judul di setiap babnya ya, jadi judulnya ini. Kemudian kalau bab 2 ya judulnya ya ini. Inilah nanti juga yang akan terlist ataupun tertera dalam daftar isi. Jadi nanti daftar isinya itu akan ada tulisan seperti ini, persis seperti ini yang ada di daftar isi ya. Kalau teman-teman ini misalnya bagi teman-teman yang sedang menulis novel barangkali ya, mungkin di sini bukan bab 1 tapi langsung ada judul kalimat gitu ya. Ya, nanti kalimat itu juga yang akan muncul gitu. Kita mulai ya. Pertama-tama teman-teman blok dulu ini, di blok. Kemudian teman-teman pergi ke heading 1, pilih yang heading 1 ini. Pada waktu di heading 1 ini sudah diklik, dia sudah
jadi heading 1, kemudian diklik kanan. Setelah klik kanan yaitu kita ubah dimodify ya. Dimodify itu kemudian setelah itu teman-teman pergi ke pengaturan ini, diatur apa yang perlu teman-teman atur. Contohnya penggunaan huruf, kita mau ubah ini, penggunaan hurufnya bisa dirubah, saya pakai yang Adobe Gothic. Kemudian ini biar besar saya ubah menjadi 24. Kemudian warnanya saya tukar menjadi hitam otomatis. Kemudian ini saya buat jadi center. Nah, kalau sudah seperti ini settingannya, saya rasa ini menurut saya sudah cukup. Saya akan klik OK. Jadi ini bab 2, teman-teman juga buat seperti ini, jadikan dia heading 1 sampai semua bab, semua judul bab ya, ini dibuat heading 1. Ini juga sampai bab 7 karena di sini semuanya ada 7 bab ya. Oke, jadi itu tadi yang namanya settingan heading. Setelah headingnya sudah selesai di setting semua, kita jadikan heading 1 semua di judul per halamannya ataupun judul per babnya. Kita akan mulai masuk untuk memberi daftar isinya. Oke teman-teman, setelah kita berhasil mengatur headingnya, heading babnya, judul per bab ataupun per halamannya, setelah selesai kita setting jadi heading 1 semua, kita akan membuat halaman kosong ya, untuk meletakkan daftar isinya. Jadi teman-teman kursornya taruh di sini nih, di depannya, pokoknya yang paling depan gitu ya, yang paling depan. Kemudian pilih insert, kemudian teman-teman pilih blank page. Ini sudah ada halaman kosongnya di sini. Nah, teman-teman di sini kita akan naikkan kursornya. Ini lihat ya, ini ya perlu diperhatikan. Ini kursor kita ini kedip-kedip, ini kecil. Tapi kalau kita ngekliknya, kita taruhnya agak ke atas, dia akan besar. Nah, seperti itu. Maksudnya dia akan jadi heading, seperti itu heading ya. Kita posisikan kursor kita di heading yang paling atas. Kemudian setelah terposisikan dengan benar seperti ini, kita klik reference. Setelah menu reference diklik, kita bawa pointer ke table of content. Ini ada segitiga kecil, silahkan diklik di situ. Yang kebalik itu ya, diklik nanti akan muncul pilihan. Nah ini sejenis template atau temanya ya, yang style yang sudah disediakan. Bisa kita pilih ini antara yang sudah ada atau kita buat manual, ataupun kita bisa mengcustom ya. Biar cepat saya pilih yang satu ini aja. Nah, jadi inilah daftar isi yang mewakili dari isi dari file Word kita. Di sini ini konten tulisannya ini bisa kita ubah. Misalnya kita ganti daftar isi buku misal. Kemudian kalau teman-teman nggak suka warnanya dia biru, teman-teman merasa itu nggak matching, bisa diganti dengan warna yang sama otomatis, diperbesar juga nggak masalah. 20 misalnya, kemudian ditebalkan, beri ini garis. Nah, ini daftar isi buku kita sudah selesai, kita enter. Ini ya, seperti inilah cara membuat daftar isi otomatis. Ya. Kemudian ada satu lagi yang ingin saya sampaikan pada teman-teman. Biasanya suatu tulisan itu, entah itu tugas ataupun tulisan, kita kalau sudah menyerahkan tulisan kita mungkin ke bagian editor, bagi yang penulis, ataupun bagi para pelajar ataupun para mahasiswa, kita serahkan ke dosen ataupun guru kita. Guru ataupun dosen tersebut akan merevisi gitu ya. Kemudian akan ada penambahan atau bahkan pengurangan. Dalam kasus ini saya akan contohkan bila saya menambahkan bab baru di sini. Pada file kita ini kita hanya mempunyai 7 bab, tapi anggaplah saya diminta oleh editornya untuk menambah 1 bab lagi agar bukunya terpenuhi tebalannya gitu ya. Jadi saya akan melakukan Ctrl Enter. Kemudian saya tambah 1 bab lagi. Saya sudah siapkan ya filenya. File untuk dikopinya. Jadi ini bab 8-nya. Ini 7, kemudian ini 8-nya. Ini 8-nya sudah jadi heading 1. Tapi sebenarnya kalau kita menambah manual tidak ya, ini karena saya mengkopinya.
Ingat ya untuk membuat heading 1 tadi dari home ya teman-teman ya, dari home ini kemudian jadikan dia heading 1. Ini bab 8 sudah heading 1. Taunya itu heading 1 ataupun tidak dari mana? Kalau kita klik di sini ya, ini yang aktif adalah heading 1. Kalau kita klik paragraf ini misalnya, ini kan paragraf biasa ya, konten isi. Ini dia normal. Jadi artinya apa? Artinya style ini style normal gitu. Kalau kita klik ini dia heading 1. Oh, rupanya sudah aktif heading 1-nya. Setelah ini kita lihat teman-teman, ini yang ingin saya tunjukkan pada teman-teman. Kita lihat daftar isi kita. Kita naikkan, kita kembali ke halaman awal. Nih daftar isi kita. Di sini masih tertera sampai 1 sampai 7. Padahal baru saja saya menambahkan bab 8, tapi bab 8 ternyata belum tertera, belum muncul di sini. Nah, lalu bagaimana solusinya? Jangan khawatir teman-teman. Solusinya teman-teman juga tidak perlu menuliskan manual ya. Di sini sudah dilengkapi fitur untuk update ya. Di sini caranya adalah teman-teman klik di daftar isi ini, diklik, kemudian muncul update table. Silahkan diklik di situ ya. Update table, diklik, kemudian teman-teman berhubung tadi kita menambahkan konten ya, jadi entry table ini yang kita pilih ya, bukan cuman update halaman ya, kita nambah isi soalnya, karena kita nambah isi kita pilih yang ini, yang 2, option kedua, kemudian kita pilih oke. Setelah kita pilih oke, harusnya di sini sudah menambah 8, kalau tidak berarti ada yang error. Kita coba klik oke. Nah ini ya, sudah tambah jadi ada 8. Nih, begitu pula nanti kalau teman-teman mengedit gitu ya, habis mengedit jangan lupa diupdate tabelnya itu, daftar isinya diedit. Maksud saya diupdate daftar isinya biar dia valid ya antara daftar isi dengan halaman pada realnya gitu. Oke teman-teman, cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Tetap semangat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.